Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel YouTube PUK SPMK FSPMI PT MAPI. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting, yaitu sejarah perburuhan dari masa lalu hingga masa sekarang. Perburuhan adalah salah satu elemen utama dalam kehidupan manusia dan peradaban. Tanpa tenaga kerja, hampir semua yang kita nikmati dalam kehidupan sehari-hari tidak akan mungkin tercipta. Tapi, bagaimana perjalanan sejarah perburuhan? Apa yang telah terjadi dari zaman dulu hingga era modern saat ini? Yuk kita telusuri bersama-sama. Di zaman prasejarah, sebelum adanya sistem ekonomi seperti yang kita kenal sekarang, manusia hidup dengan cara berburu dan mengumpulkan makanan. Kehidupan mereka sangat bergantung pada alam, kekuatan fisik individu. Seiring waktu, manusia mulai beralih ke pertanian yang menjadi bentuk pertama dari pekerjaan yang terorganisir. Pada masa ini, banyak orang bekerja di ladang atau bertani. Namun, sistemnya masih sederhana, dan upah atau hasil kerja lebih sering dibagi berdasarkan kebutuhan hidup sehari-hari daripada upah dalam bentuk uang. Memasuki zaman feodal di Eropa, sekitar abad pertengahan, sistem perburuhan mulai berkembang dengan lebih terstruktur. Di sini kita melihat adanya hubungan antara tuan tanah dan petani yang bekerja di tanah mereka. Petani yang disebut sebagai serf atau buruh tani biasanya bekerja di tanah milik tuan tanah dengan imbalan tempat tinggal dan sebagian hasil pertanian. Namun, kehidupan mereka sangat terbatas dan penuh dengan kewajiban. Di sisi lain, sistem perdagangan juga mulai berkembang, memunculkan banyak pekerjaan baru seperti pengrajin dan pedagang. Perdagangan antar wilayah bahkan antar negara berkembang pesat, dan ini juga membuka peluang kerja di sektor-sektor lain. Sekarang mari kita lompat ke abad 18. Saat revolusi industri dimulai, disinilah perburuhan mengalami perubahan yang sangat besar. Dengan ditemukan mesin-mesin baru dan teknologi, produksi barang bisa dilakukan dalam skala besar. Pabrik-pabrik bermunculan di Eropa, terutama di Inggris, yang menjadi pusat dari revolusi ini. Namun, meskipun ada kemajuan besar dalam teknologi dan produksi, kondisi kerja di pabrik sangatlah buruk. Buruh bekerja berjam-jam dalam keadaan yang sangat tidak aman, dengan upah yang sangat rendah. Anak-anak dan perempuan pun turut bekerja di pabrik, seringkali dengan kondisi yang lebih parah. Pekerja tidak memiliki hak-hak dasar seperti waktu istirahat yang layak atau perlindungan kesehatan dan keselamatan. Melihat kondisi yang tidak manusiawi ini, pada abad ke-19 dan 20, muncullah berbagai gerakan-gerakan buruh. Para pekerja mulai menyadari pentingnya persatuan dan perjuangan untuk memperjuangkan hak mereka. Mereka mengorganisir diri dalam serikat buruh dan mengadakan pemogokan untuk menuntut upah yang lebih baik, jam kerja yang lebih singkat, dan kondisi kerja yang lebih aman. Perjuangan ini tidak mudah. Banyak buruh yang harus menghadapi represi keras dari pihak pengusaha atau pemerintah. Namun, berkat perjuangan yang gigih ini, perlahan-lahan hak-hak pekerja mulai diakui. Upah minimum, jam kerja yang terbatas, dan undang-undang perlindungan bagi pekerja mulai diperkenalkan di banyak negara. Kini kita hidup di era modern, di mana teknologi dan globalisasi telah mengubah dunia kerja secara drastis. Perburuhan kini tidak hanya terjadi di pabrik atau ladang, tetapi juga di sektor jasa, teknologi, dan industri kreatif. Pekerja kantoran,
pekerja digital, dan sektor layanan publik menjadi bagian dari dunia perburuhan yang lebih kompleks. Namun, meskipun banyak kemajuan yang telah dicapai, tantangan baru juga muncul di era globalisasi ini. Banyak perusahaan yang memanfaatkan pekerja dengan upah rendah di negara-negara berkembang. Selain itu, pekerjaan informal dan kontrak jangka pendek semakin berkembang di negara-negara berkembang. Selain itu, pekerjaan informal dan kontrak jangka pendek semakin meningkat, yang membuat banyak pekerja tidak memiliki jaminan sosial atau hak-hak dasar. Dengan munculnya teknologi baru seperti otomatisasi dan kecerdasan buatan, masa depan dunia kerja pun menjadi semakin tidak pasti. Banyak pekerja yang berisiko hilang, sementara pekerja baru yang membutuhkan keterampilan teknis tinggi semakin dibutuhkan. Namun, meskipun ada tantangan, ada juga harapan. Banyak organisasi buruh dan aktivis yang terus berjuang untuk hak-hak pekerja di seluruh dunia. Pemerintah di berbagai negara pun mulai merespon dengan memperkenalkan kebijakan yang lebih baik untuk melindungi pekerja, termasuk hak cuti, hak jaminan sosial, dan perlindungan dari diskriminasi. Di masa depan, dunia perburuan semakin berubah dengan teknologi, tetapi perjuangan untuk keadilan sosial dan kesejahteraan pekerja akan selalu menjadi bagian dari perjalanan sejarah ini. Perburuhan bukan soal bekerja, tetapi juga soal hak, martabat, dan pengakuan atas kontribusi yang diberikan setiap pekerja kepada masyarakat. Demikian perjalanan panjang sejarah perburuhan dari masa lalu yang penuh tantangan hingga era modern yang penuh perubahan. Semoga kita bisa belajar dari sejarah ini untuk terus memperjuangkan hak-hak pekerja di masa depan. Terima kasih sudah menonton di channel VUK MAPI, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk konten menarik berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.